Kalau ada orang yang ditimpa kebaikan, dia dengki. Kalau ada orang yang mendapat kesuksesan, dia sakit hati. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan penderitaan atau orang mendapatkan kecelakaan, dia bangga, dia gembira, dia merasa dirinya paling sukacita. Hari ini kita berbicara tentang penyakit hati yang berikutnya yang sering kita dengar tapi susah untuk menghilangkannya. Penyakit hati tersebut adalah al-hasad. Al-hasad, dengki. Definisi dari dengki ini adalah ingin hilangnya nikmat Allah an ahadin dari seseorang, baik itu menyangkut masalah kebaikan agama atau kebaikan dunianya. Lalu orang itu tidak lagi memiliki nikmat tersebut. Atau dalam bahasa kitanya, kita ingin nikmat yang ada pada diri orang itu lenyap. Kita ingin orang itu tidak mendapatkan apa-apa lagi. Dia kepingin nikmat yang ada pada diri orang itu hilang. Itulah yang hasad itu. Sehingga orang yang dengki ini tidak pernah tentram jiwanya. Orang naik pangkat, dia yang gemetar. Orang dipromosikan, dia yang demam. Orang mendapatkan rezeki, dia yang sakit hati. Tidak ingin orang lain itu lebih hebat daripada dia. Itu yang disebut dengan dengki. Dan sifat dengki ini bisa memasuki siapa saja, termasuk para ustaz. Kalau tidak pandai-pandai kita memanagenya, bahaya. Padahal orang yang dengki ini besar sekali dosanya di sisi Allah. Kita teruskan. Dalam surah Ali Imran ayat 119, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan definisi hasad cukup indah sekali. Kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, in tamsaskum hasanah tasukum wa in tusibkum sayyi'ah yafrahu biha. Itu orang yang dengki itu. Kalau ada orang yang ditimpa kebaikan, dia dengki. Kalau ada orang yang mendapat kesuksesan, dia sakit hati. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan penderitaan atau orang mendapatkan kecelakaan, yafrahu biha, dia bangga, dia gembira, dia merasa dirinya paling sukacita. Kita, pangkat kita begitu-begitu juga. Orang lain sudah naik pangkat. Bagaimana caranya ini? Apa kita berdoa supaya orang yang naik pangkat itu stroke semua? Mungkin. Itu hasad namanya itu. Bagaimana caranya? Kita harus berbuat yang terbaik agar kita juga bisa naik pangkat seperti mereka, tanpa ada sedikit niat pun untuk mencelakakan mereka. Itu yang disebut dengan munakasah. Jadi kalau dengki
agar orang kehilangan nikmat Allah itu hasad. Tapi agar kita mendapatkan nikmat yang sama, berusaha sekuat tenaga tanpa harus ada keinginan dalam hati untuk menjatuhkan orang tersebut, maka itu dalam agama Islam diperbolehkan. Yang berikutnya ada yang disebut dengan ghirah. Ghirah ini cemburu, tapi positif. Kalau hasad lebih cenderung kepada negatif. Kalau ghirah itu cemburu, tapi cemburu di sini cemburu dalam kebaikan. Ghirah yang positif itu rasa cemburu yang ada pada diri kita melihat kemaksiatan, itu ghirah yang betul itu. Diganggu orang istri kita, senyum kita, itu memang antarlah ke rumah sakit jiwa itu lagi. Tak betul itu. Udah dewasa anak gadis kita, tidak menutup aurat dia, tidak merasa juga kita malu, itu memang bahaya. Diejek orang agama kita, diam kita, itu memang manusia yang nggak punya ghirah itu. Nggak ada cemburunya terhadap agamanya. Itu yang dikatakan Hamka, kalau agamamu dihina, ndak juga cemburu dirimu, sebaiknya gantilah pakaianmu dengan kain kapan. Nggak ada gunanya lagi itu. Jadi cemburu itu betul. Ketika keluarga kita dihina orang, ketika agama kita dihina orang, ketika negara kita dipijak-pijak orang, ndak juga muncul sifat cemburu, sifat marah dalam diri kita. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Jadi ghirah itu penting. Kenapa? Tengku Umar itu seorang bangsawan yang hidup mewah, mau berperang capek-capek melawan Belanda itu. Penyebabnya apa? Ghirah. Tanah airnya dihina orang. Kenapa? Tuanku Imam Bonjol, seorang ulama yang sudah tenang-tenang mengajar murid-muridnya, berubah menjadi panglima perang. Kenapa itu? Ghirah. Negaranya dipijak-pijak orang. Kenapa Pangeran Diponegoro, seorang pangeran, kalau dia diam-diam saja aman dia itu? Kenapa capek-capek melawan Belanda? Jawabannya, harga diri bangsanya dipijak-pijak orang. Semangat untuk membela kehormatan agama, semangat untuk membela kehormatan bangsa. Itu yang disebut dengan ghirah. Jadi berbeda antara ghirah dengan hasad itu. Dan ghirah itu disuruh. Hadis Rasul dari Imam Al-Bukhari menyatakan, innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu pencemburu. Marah Allah itu, cemburu Allah kalau melihat hamba-hambanya berbuat durhaka. Maka diberikannya ganjaran surga kepada orang-orang yang berbuat baik dan neraka kepada orang-orang yang berbuat jahat. Maknanya apa? Maknanya bahwa orang-orang yang beriman itu memang harus cemburu. Tapi cemburu dalam aspek yang positif. Ghirah dalam aspek yang positif, tidak al-ghirah al-mazmumah. Tidak cemburu yang kita katakan tadi, cemburu negatif, cemburu yang tidak pada tempatnya. Ini kadang-kadang marah atau cemburu yang tidak pada tempatnya itu sering terjadi. Besenggolan sedikit di pasar berkelahi, besenggolan sedikit di pasar bercarut. Itu cemburu tidak pada tempatnya. Yang dibolehkan itu adalah cemburu dalam membela kebenaran, cemburu dalam membela kesucian agama, cemburu dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Itu dibolehkan. Jangan cemburu-cemburu yang tidak ada artinya. Kita teruskan.
Ghawail al-hasad, aspek negatif daripada dengki itu. Jadi dengki itu dia punya aspek negatif. Kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Yang pertama, ifsadut ta'at. Aspek negatif dari orang yang punya sifat dengki itu adalah hancur, lenyap semua ketaatan yang selama ini diperbuatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hati-hatilah kamu dengan perbuatan dengki tadi. Sesungguhnya dengki itu akan memakan semua kebaikanmu seperti mana kayu api dibakar oleh api. Artinya apa? Kalau ada sifat dengki dalam diri kita, semua amal kita akan terbakar. Sia-sia saja ibadah yang kita lakukan kalau kita masih memelihara sifat dengki dalam diri. Habis, lenyap itu. Yang kedua, al-iqda ila fi'lil ma'asi wal mafasid. Perbuatan dengki itu akan menjadi sumber orang melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau sudah ada sifat dengki, memang mudah orang untuk berbuat dosa, mudah orang berbuat kemaksiatan. Maka hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi menyatakan, la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama tidak memiliki sifat dengki. Kalau tidak ada sifat dengki itu aman itu. Begitu ada sifat dengki, wah, kawan di atas ditarik, kawan di bawah dipijak, kawan seiring disikut, menggunting dalam lipatan, menuuk kawan seiring, musuh dalam selimut. Itulah orang yang dengki itu. Dengki luar biasa. Jadi sifat dengki itu, wah, dia akan menjadi sumber malapetaka itu. Sumber malapetaka. Kalau sudah dengki, apapun akan dilakukan. Dalam otaknya bagaimana caranya orang yang didengkinya itu binasa. Apalagi sifat dengki ini ada pada orang-orang politik. Wah, itu bahaya. Menjatuhkan lawan politik itu, wah. Bagi kita lawan politik adalah orang yang berdiskusi dengan kepala tapi sejuk dengan hati. Makanya kita tidak menemukan lagi tokoh-tokoh politik seperti zaman-zaman awal kemerdekaan kita. Pak Natsir itu berdebat mati-matian dengan tokoh-tokoh nasionalis karena dia masumi, berdebat. Tapi pulang dari sidang itu ngopi sama-sama itu. Aman. Bahkan kadang-kadang berdebat mati-matian, pulang karena jalan satu arah, itu numpang di mobil kawan, itu biasa itu. Sebab yang berdebat hanya otak, hati tidak. Insya Allah ada ghawailul hasad itu ada samaniyah. Aspek negatif dari dengki itu ada samaniyah, ada 8. 2 yang baru kita bicarakan. Insya Allah akan kita bicarakanlah pada kesempatan yang akan datang.